Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal bahas dua token dari bursa lokal yang cukup ngetren lah ibaratnya. Dimana sekarang tuh lagi fenomenanya tentang TKO, token atau toko token dari toko kripto itu sedang booming banget dan kita bakal bahas secara singkat dalam video ini untuk mengkomparasikannya dengan salah satu token bursa yang emang udah ada di Indonesia yaitu ZipMax token. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah sebelum mulai disclaimer dulu guys, kali ini kita cuma bakal bahas tokennya dan bukan komparasi exchange atau bursanya. Jadi di sini kita akan fokus ke token yang dimiliki oleh dua bursa ini. Nah kita langsung aja mulai dari token yang udah ada duluan di Indonesia yaitu ZipMax token. Nah, jadi apa sih sebenarnya ZipMax token? Jadi kalau ZipMax token itu adalah token ERC20 yang berarti dia bergerak di blockchain Ethereum. Nah, jadi ZMT ini adalah native token atau token resmi dari ZipMax, di mana dia tuh udah diperdagangkan sejak 17 Desember 2020 secara global. Nah, saat ini satu ZipMax token itu sama dengan $2,38 atau sekitar Rp34.575 dengan kurs hari ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut secara mandiri tentang ZipMax token, kalian bisa lihat white paper atau paper penjelasannya di website zipmax.com. Dimana ini kita bisa download white papernya yang kita akan bahas hari ini. Nah, jadi kalau kita langsung buka aja nih white papernya, ZipMax sendiri ini menjelaskan secara cukup detail tentang ZipMax token dan apa manfaatnya untuk ZipMax token ini diterbitkan. Nah, jadi penjelasannya langsung mulai di bagian kedua dari white paper ini, di mana kita bisa lihat halaman pertama kita dijelaskan apa itu ZipMax token dan tujuannya diciptakan. Nah, jadi ZipMax token ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas dan mempromosikan ekosistem dari ZipMax untuk memberikan imbalan atau reward dan keuntungan bagi para pengguna ZipMax. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, ZipMax sendiri itu adalah token ERC20 yang berarti dia bergerak di blockchain Ethereum. Nah, total supply dari ZMT ini terbatas juga guys di 200 juta. Dimana sekarang yang beredar tuh ada baru aja sekitar 30 juta dari 200 juta itu. Nah, mengingat ZMT ini baru meluncur di 2020, jadi roadmapnya masih terfokus untuk 2021. Dimana dia pertama listing di ZipMax Exchange di seluruh dunia termasuk di ZipMax Indonesia. Terus juga membuka fitur Zip Up dan juga mengadakan airdrop atau bagi-bagi ZMT gratisan. Nah, jadi fitur Zip Up ini adalah salah satu keuntungan yang bisa kalian dapatkan dengan memiliki ZMT. Nah, tapi di kuartal 1 2021 ini, ZipMax akan fokus ke dua hal terlebih dahulu, yaitu ZipPay dan juga Zip Up. Nah, jadi dalam fitur-fitur ini, ZipPay itu adalah sebuah alat pembayaran yang nantinya mempermudah ZMT ini untuk menjadi alat tukar dalam perekonomian. Nah, jadi di sini mereka memberikan beberapa insentif untuk penggunaan ZMT termasuk cashback dan juga rebate atau rabat, di mana nanti saat terjadi transaksi dengan jumlah tertentu kalian akan dapatkan uang kembali yang sama dengan cashback, di mana ini adalah promosi yang sering dilakukan oleh jasa-jasa pembayaran. Nah, terus juga di sini nanti fitur Zip Up juga mempermudah kalian untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga karena menggunakan deposit yang dilakukan dengan ZMT. Nah, jadi fiturnya mirip dengan staking, tapi di sini staking juga dibedakan oleh ZipMax, di mana ada staking ZMT untuk membuka beberapa manfaat, memberikan akses VIP kepada pengguna, di mana akses VIP tersebut akan memberikan kalian akses terhadap jadwal-jadwal listing terbaru, terus juga biaya yang lebih rendah dan lain-lainnya. Nah, jadi roadmapnya ini tuh sebenarnya lagi mendorong ZMT untuk menyatakan bahwa manfaat-manfaatnya tuh cukup banyak. Karena di kuartal kedua ini, ZipMax nampaknya akan fokus ke ZMT sebagai salah satu cara diskon dan keuntungan untuk para pemegangnya, di mana dia tuh ingin mendorong ZMT sebagai alat pembayaran dalam perekonomian, sehingga menggunakan ZMT sebagai alat tukar akan mendapatkan keuntungan dan juga diskon. Nah, terus juga di sini kalau misalnya kita lihat websitenya, ada beberapa keuntungan yang bakal didapatkan dengan menggunakan ZMT, seperti trading fee diskon atau diskon dari biaya transaksi trading. Terus juga di sini ada Zip Up yang tadi gue bilang, yaitu yang tentang deposito. Terus juga ada lower lending interest rate, yang berarti kalau misalnya kita meminjam menggunakan ZMT, kita bisa dapat suku bunga yang lebih rendah.
Nah, terus juga di sini kita dapat cashback dan rebate yang tadi gue bilang, dan juga beberapa manfaat lain yang ada di roadmap-nya juga. Nah, jadi ini intinya sampai kuartal keempat nampaknya akan ada fitur-fitur baru. Dimana di kuartal ketiga itu akan ada kompetisi trading dan juga akan ada NFT atau non-fungible tokens oleh ZipMax yang akan ditransaksikan dengan ZMT. Nah, terus juga di kuartal keempat mereka akan mengeluarkan fitur perdagangan CFD atau Contract for Differences, yaitu kontrak untuk memperdagangkan suatu aset tanpa memiliki aset tersebut, dan akan dilakukan transaksinya dengan ZMT kayaknya nih. Tapi masih di kuartal keempat 2021. Jadi intinya di 2021 tuh di sini selain ada fitur-fitur baru, ZMT juga akan memperkenalkan fitur lending yang tadi gue bilang, dimana dengan menggunakan ZMT kalian akan mendapatkan biaya atau suku bunga yang lebih rendah lah untuk meminjamnya. Jadi kalian nanti akan mungkin bisa lihat lebih lanjut di websitenya ZipMax untuk melihat apakah ini akan menjadi lending untuk margin trading seperti biasa pada bursa-bursa umumnya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa manfaatnya ada di white paper. Jadi di sini gue bahas secara singkat aja karena balik lagi ini cuma komparasi dan bukan bagian dari promosi. Nah, jadi di sini kalau misalnya lihat dengan ZMT, dengan mengikuti program Zip Up atau deposito yang gue bilang tadi, kalian akan mendapatkan return yang cukup lumayan nih guys, di 12% hingga 14%. Nah, jadi di sini tuh kalian akan mendapatkan imbal hasil tersebut yang cukup worth it karena balik lagi tujuan kita melakukan investasi adalah melawan inflasi, dimana inflasi sekarang tuh kalau nggak salah ada di sekitar 2% sampai 3% di Indonesia. Jadi untuk return segini tuh ya masih lumayan lah untuk menjaga kekayaan kalian. Nah, terus juga di sini yang gue bilang tadi, ZMT kayaknya akan mengenalkan ZPay yang ibaratnya akan menjadi alat pembayaran, dimana nantinya tuh transaksi-transaksi di toko-toko merchant retail akan resmi menggunakan ZMT. Nah, tapi sekarang tuh yang baru resmi masih di Thailand, dan negara-negara lain masih menyusul, kayak Indonesia juga masih menyusul. Nah, terus juga dengan menggunakan ZMT tadi yang gue bilang biaya tradingnya juga akan lebih rendah. Terus juga di sini nanti akan ada pair ZMT, di mana kalian bisa membeli kripto dengan pair ZMT kayak BTC ZMT dan lain-lainnya lah. Nah, terus juga di sini akan ada feature staking untuk periode 3 bulan dengan annual percentage yield atau presentasi hasil tahunan sebesar 16%. Nah, lumayan lah ya untuk melawan inflasi, itu masih cukup worth it untuk stakingnya. Nah, terus ini yang paling penting nih, kita lihat alokasi token yang beredar di perekonomian. Jadi seperti yang gue bilang tadi, terdapat total 200 juta ZMT yang ada di ekosistem ZipMax, dimana sekarang jumlahnya masih 30 juta dan diprediksi akan mencapai 66 juta di akhir 2021. Nah, jadi karena adanya limited supply ini, ada kemungkinan permintaannya akan terus naik kalau misalnya ada sentimen positif terhadapnya yang mengangkat harganya naik. Nah, tapi saat melantai ini kita bisa lihat di white papernya ada semacam alokasinya lah, alokasi dari persentase yang beredar di perekonomian, dimana kita bisa lihat untuk timnya tuh alokasinya 22%. Ini cukup besar untuk bursa biasanya. Tapi kita bisa ngelihat dua hal dari besarnya alokasi untuk tim, dimana ada kemungkinan dengan besarnya alokasi untuk tim itu ada potensi positif, dimana ZMT yang digunakan untuk alokasi dalam tim itu akan digunakan untuk mengembangkan bursanya. Tapi ada potensi negatif, yaitu potensi rug pull atau penarikan dana secara tiba-tiba lah dari timnya. Nah, tapi itu nampaknya nggak terjadi karena kredibilitas dari ZipMax masih cukup ya tinggi lah, masih dapat dipercaya. Nah, terus juga untuk komunitas tuh alokasi tokennya ada di sekitar 38% atau 76 juta. Untuk penjualan terbatas juga di sini ZipMax mengalokasikan 15%. Jadi yang beredar di perekonomian kayaknya masih cukup ya relatif besar lah dibandingkan dengan cadangan dan juga untuk badan penasehat dan timnya. Nah, yang paling penting untuk di-highlight ini adalah terakhir nih, NFT, di mana ZipMax nampaknya juga akan memiliki NFT-nya sendiri. Jadi pada kuartal ketiga 2021, seperti yang gue bilang tadi, akan ada kerjasama untuk membuat NFT ZipMax sendiri. Nah, nanti ini detailnya belum dipublikasi secara lebih lanjut. Mungkin kalian bisa cek websitenya ZipMax sendiri untuk mengetahui ini. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya NFT boom ini terus berlanjut, ZipMax token akan mendapatkan sentimen positifnya. Nah, jadi secara keseluruhan ZipMax token itu intinya adalah sebuah token yang emang untuk bursanya sendiri mengembangkan kualitasnya lah, karena fitur-fiturnya juga bermanfaat untuk pengguna-pengguna dari bursanya, dan juga
ada rencana untuk dijadikan alat pembayaran yang kemungkinan dapat menjadi sentimen positif untuknya ke depannya. Nah, oke, jadi untuk ZipMax sendiri intinya itu untuk bursa tokennya sendirilah. Jadi kalau kita move ke toko token, kayaknya ini sebenarnya relatif sama, di mana toko token ini juga merupakan token yang dari bursa centralized. Jadi intinya sebagian besar kegunaannya itu akan bermanfaat untuk para pengguna toko kripto. Tapi yang berbeda dari toko token dengan ZipMax adalah toko token ini memiliki dukungan dari Binance, yaitu salah satu bursa terbesar di dunia. Jadi kemungkinan kegunaan atau manfaatnya itu akan lebih besar daripada ZipMax. Tapi balik lagi itu harus diriset kembali secara lebih dalam. Nah, jadi kalau mau lihat TKO atau toko token white papernya, kalian bisa download di tokocrypto.zendex.com, ini websitenya. Untuk melihat ada link downloadnya di sini. Nah, kebetulan gue udah download dan kita bisa lihat langsung aja. Dan ini tuh dalam bahasa Inggris lah ibaratnya. Tapi ini masih bisa dimengerti lah. Jadi toko crypto token sendiri itu lagi hype banget karena ada kabar bahwa udah mulai terbuka pemesanan awalnya lah kasarnya di Launchpad Binance. Nah, jadi itu yang membuat fenomenanya cukup besar karena sekarang lagi periode perhitungan, persiapan lah ibaratnya untuk mulai ditawarkan sekitar tanggal 7 April kalau menurut pengumuman yang beredar. Untuk pastinya nanti bisa lihat di Binance. Nah, sekarang kita bisa lihat di white papernya apa sih TKO atau toko token. Nah, jadi toko token ada, mereka mengakui bahwa ini akan menjadi salah satu cryptocurrency lokal dari Indonesia, di mana emang pengakuannya ini adalah benar karena ZipMax sendiri adalah bursa internasional. Jadi toko token ini adalah token pertama dari bursa Indonesia yang benar-benar dari Indonesia. Nah, jadi di sini tuh mereka memiliki 4 tujuan utama untuk manfaat tokennya. Yang pertama adalah exchange platform token atau token untuk bursanya itu sendiri, seperti yang kegunaan-kegunaan yang ada di ZipMax. Terus juga di sini nanti toko token bisa digunakan untuk deposit dan program-program penyimpanan untuk mendapatkan imbal hasil berupa bunga, layaknya ZipMax tadi yang juga memiliki fitur tersebut. Nah, tapi yang berbeda di sini tuh TKO memiliki fitur cross platform DeFi use case atau penggunaan untuk transaksi antar platform di sektor DeFi atau decentralized finance. Jadi integrasi TKO ini akan memiliki fitur-fitur yang umumnya berada di DeFi kayak farming, lending, dan lain-lainnya, yang kemungkinan juga akan terintegrasi dengan beberapa decentralized exchange yang ada di Binance, tapi masih rencana dan belum ada publikasi resminya. Nah, terus juga layaknya ZipMax, TKO juga akan memiliki fitur NFT, di mana di TKO sendiri itu akan menjadi NFT arcade. Jadi toko kripto akan menjadi pionir utama di Indonesia untuk mendorong NFT marketplace untuk para seniman-seniman. Jadi mengingat NFT boom sekarang yang lagi kenceng banget, TKO ini mengambil andil tersebut dan kemungkinan akan menjadi kripto Indonesia pertama yang terjun ke NFT boom dengan bantuan dari Binance. Nah, jadi toko kripto ini mengingat ini adalah centralized finance tapi memiliki kegunaan ke decentralized finance, ada kemungkinan bahwa dia tuh adopsinya akan cukup besar lah, karena sinergisme dari toko kripto ke sektor DeFi itu akan dibantu oleh Binance. Jadi asistensinya itu akan sangat-sangat besar lah, dan kemungkinan sentimen positif terhadapnya juga akan terus besar karena didukung oleh Binance itu sendiri. Nah, jadi ekosistemnya tuh alurnya akan dari bank, kemudian menggunakan Binance Indonesian Rupiah, kemudian ke toko kripto untuk mendapatkan TKO, di mana nanti bisa melakukan farming pool ini seperti yang tertulis di white papernya. Nah, terus kita lihat nih dari sisi yang terpenting, yaitu token economics-nya. Nah, berbeda dengan ZipMax token, nah ini kita langsung bandingin aja side by side nih token economics-nya, di mana alokasi untuk timnya itu dia diwajibkan 12 bulan setelah adanya kepemilikan itu terjadilah ibaratnya. Jadi dia timnya tuh nggak boleh ngejual selama 12 bulan untuk menghindari fluktuasi harga, dan alokasi untuk timnya itu masih di sekitar 15%, lebih kecil daripada ZipMax yang sekitar 22% tadi. Ditambah dengan 5% untuk penasehatnya, di mana toko kripto hanya memiliki 2% untuk penasihat-penasihatnya. Nah, terus juga hal ini tuh membuat adanya kemungkinan alokasi yang lebih besar untuk komunitasnya atau untuk supply yang beredar. Jadinya ada kemungkinan bahwa TKO yang beredar tuh akan lebih banyak lah dari segi persentase dibandingkan ZipMax token.
Nah, tapi ini juga akan ada airdrop, di mana community airdropnya tuh alokasinya 10%. Jadi ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan gratisan lagi di masa depan saat TKO ini resmi meluncur lah ibaratnya. Nah, tapi balik lagi untuk alokasi tim yang lebih kecil ini tuh ada kemungkinan dua hal. Jadi ada kemungkinan lebih stabil pergerakannya, tapi ada kemungkinan juga nanti ke depannya alokasi untuk development toko kriptonya itu akan lebih sedikit dibandingkan alokasi yang dilakukan Zipmax. Nah, tapi karena adanya support dari Binance kayaknya itu bukan menjadi masalah utama, plus juga transaksinya dari toko kripto yang cukup besar lah di Indonesia. Jadi masih relatif aman juga. Nah, ini untuk bahan komparasi kalian aja kalau misalnya mau lihat ini pembagiannya. Jadi kalau misalnya dari alokasi yang paling dilihat utama yaitu tim masih lebih besar di Zipmax token. Nah, terus yang paling penting nih, TKO juga akan mengadakan burning layaknya BNB, di mana dinyatakan bahwa akan ada burning untuk mengurangi jumlah TKO yang beredar. Nah, dengan adanya scarcity atau kelangkaan ini ada kemungkinan besar bahwa kedepannya value dari TKO akan meningkat karena jumlahnya akan mengurang. Jadi layaknya BNB yang ada burn, kalau TKO itu akan terjadi burn every quarter atau setiap kuartal, dimana menggunakan platform toko kripto mereka akan melakukan burning tokensnya hingga 10% dari keseluruhan supply TKO. Nah, ini pihak-pihak di balik proyek toko kripto TKO, toko kripto token. Kalau misalnya mau lihat bisa lihat di white papernya langsung aja. Tapi untuk roadmapnya ini bisa kita lihat bahwa di 2021 nampaknya kuartal 1 dan kuartal 2 itu masih fokus ke launching, dimana berbeda dengan Zipmax token, launching dari TKO ini langsung mengadopsi NFT juga, bukan kayak Zipmax yang NFT-nya masih di sekitar kuartal ketiga. Nah, jadi kalau misalnya TKO sendiri perkembangan kedepannya tuh setelah launching mereka akan fokus ke development di sektor decentralized finance atau DeFi dengan adanya NFT tadi, terus juga akan adanya pool untuk farming, terus juga akan fokus ke staking, dan di kuartal ketiga nampaknya juga akan ada liquidity swap, di mana intinya kalian bisa menyimpan lockup TKO kalian untuk mendapatkan returnnya. Nah, di sini tuh returnnya pokoknya belum dikasih tahu secara detail, mungkin nanti kedepannya akan ada white paper yang lebih detail karena ini masih light paper. Tapi pokoknya dalam jangka panjang dari light paper ini kemungkinan besar toko kripto tuh ingin memberikan inovasi teknologi yang cukup signifikan lah melalui TKO token ini. Nah, jadi untuk komparasinya kenapa misalnya TKO tuh lagi booming banget, karena sekarang udah mulai proses listing nih, terutama listing di Binance juga, karena melalui Binance Launch Pool kita udah bisa mulai persiapan untuk purchase dari TKO ini. Nah, jadi kalau mau lihat nih ada di sini. Ini ada di Binance Earn. Nah, ini jadi marketnya ada di sini. Kita buka akan langsung ke sini, fixable terms, terus launch pool, terus juga view more. Nah, ini dia kalau mau lihat nih di launchpadnya udah mulai ada TKO di Binance. Oleh karena itu sekarang lagi pada mulai menyimpan BNB-nya karena menggunakan launchpad ini harus menggunakan BNB. Jadi mulai pada nyetok BNB-nya di Binance, yang membuat juga ada salah satu sentimen untuk apresiasi harga dari BNB beberapa hari terakhir. Karena balik lagi TKO launch ini juga nggak diantisipasi sama investor Indonesia doang, tapi kabarnya udah mulai menyebar ke investor-investor secara internasional karena publikasi dari Binance. Dan kalau kalian mau coba ikutan nih, waktunya tinggal 4 hari lagi kalau mau mulai subscription, jadi bisa lihat di detailsnya nanti di Binance Launchpad. Nah, jadi itu aja guys untuk komparasinya. Kalau pengen dibahas secara detail, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar untuk request mau dibahas Zipmax token atau toko crypto token, agar kemungkinan kedepannya kita bisa bahas lagi menggunakan video yang lebih rinci. Nah, tapi karena mengingat subscription period dari toko crypto itu sebentar lagi, kita ingin memberikan informasi sedikit mengenai token-token bursa yang ada di Indonesia ini, 2 token ini. Nah, jadi semoga informasi ini membantu kalian, dan jangan lupa kalau mau lihat-lihat informasi lebih lanjut, kalian bisa download white papernya di website toko kripto dan juga di website Zipmax. Nah, thank you banget udah dengerin informasi ini yang secara singkat, dan jangan lupa as always, koinvestasi aset masa kini kaya masa depan.